Semakin dibutuhkan biaya besar untuk bisa sekolah di Australia. Pemerintah Australia sekarang memperketat berapa jumlah dana yang harus dimiliki seseorang untuk bisa sekolah di Australia. Mulai hari Jumat 10 Mei 2024, kalau Anda ingin sekolah ke Australia menggunakan visa student, Anda sedikitnya harus memiliki uang 29.000 dolar Australia atau sekitar 290 juta rupiah untuk biaya hidup untuk setahun. Itu pun di luar biaya bagi pembayaran SPP untuk kuliah. Angka ini naik dari 7 bulan lalu, di mana sebelumnya angkanya adalah 24.000 dolar atau sekitar 250 juta rupiah. Dan angka tersebut juga sebelumnya naik dari angka yaitu 21.000 dolar, yaitu 210 juta rupiah. Jadi, dalam setahun terakhir ini, dana yang Anda harus miliki naik dari sekitar 21.000 menjadi 29.000, sekitar 100 juta rupiah. Mengapa pemerintah Australia melakukan hal tersebut? Karena mereka ingin mengurangi jumlah mahasiswa internasional yang datang ke sini, karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Selain masalah dana, pemerintah Australia juga sudah memperketat syarat misalnya tes IELTS bagi seseorang, yaitu tes kemampuan berbahasa Inggris untuk bisa belajar di Australia untuk tingkat S1, di mana sebelumnya IELTS-nya adalah 5,5, sekarang menjadi 6,0. Kalau kita bandingkan dengan visa lain seperti Work and Holiday Visa, tes IELTS yang diperlukan adalah 4,5. Dari skala misalnya 9 sampai 10, 4,5 adalah rata-rata kemampuan berbahasa Inggris di tingkat rendah. Sementara untuk IELTS 6 adalah di atas rata-rata bagi Anda untuk bisa sekolah dan belajar di Australia menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Hal lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Australia adalah mengurangi ataupun menutup kemungkinan mereka yang datang dengan visa turis untuk pindah menjadi visa student. Dalam rangka itu, Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil, sudah memberikan peringatan kepada 34 penyedia jasa pendidikan di Australia bahwa mereka sekarang akan dituntut dan bila dinyatakan bersalah akan dihukum 2 tahun penjara dan dilarang untuk menerima mahasiswa asing. Ke-34 penyedia jasa pendidikan tersebut dianggap telah melakukan praktek eksploitasi terhadap para mahasiswa asing. Pada dasarnya adalah mereka memberikan jasa pelayanan pendidikan, hanya menerima uang tapi tidak memberikan pendidikan yang benar. Kita bisa menyebutnya sebagai abal-abal. Dan ini digunakan kemudian oleh para mahasiswa untuk bekerja di Australia tanpa pernah sekolah benar-benar. Sejak Australia dibuka kembali setelah COVID, memang jumlah kedatangan migran internasional sangat tinggi. Per September 2023, jumlahnya adalah 548.000 orang lebih, naik 60% dibandingkan setahun sebelumnya. Dan dalam rangka itu, pemerintah Australia akan berusaha mengurangi jumlah migran internasional, termasuk mahasiswa internasional, menjadi sekitar antara 250 sampai 300 ribu orang, sekitar 50% dalam 2 tahun mendatang. Kita memang sedang berusaha untuk mengurangi tingkat kedatangan. Ini adalah usaha terbesar untuk mengurangi tingkat kedatangan di luar masa perang dan masa COVID, kata Menteri Dalam Negeri Australia, Clare O'Neil. Saat ini jumlah mahasiswa internasional paling besar adalah dari China dan India di tempat pertama dan kedua. China mengirimkan sekitar 115.000 orang mahasiswa, sementara India di tempat kedua dengan 97.000 orang. Sebuah negara kecil di dekat India yaitu Nepal berada di tempat ketiga dengan jumlah mahasiswa sekitar 49.000 orang. Indonesia berada di urutan ke-9 dengan sekitar 16.000 mahasiswa yang datang belajar di Australia. Negara-negara ASEAN lain yaitu Filipina, Vietnam, dan Thailand berada di atas Indonesia. Filipina berada di tempat keempat dengan 31.000 mahasiswa, disusul dengan Vietnam di tempat kelima dengan 26.000 mahasiswa, dan Thailand berada di tempat ketujuh dengan 19.000 mahasiswa internasional. Itu tadi penjelasan dari saya, Sastra Wijaya, mengenai
pengetatan dana ataupun peningkatan dana yang harus dimiliki oleh para mahasiswa internasional untuk bisa datang ke Australia. Sekarang, mulai Jumat 10 Mei 2024, Anda harus memiliki dana sekitar 29.000 dolar Australia atau sekitar 290 juta rupiah untuk biaya hidup. Ini di luar uang kuliah yang diperkirakan berkisar antara 30.000 dolar paling sedikit sampai barangkali 1 miliar rupiah, tergantung pada jurusan yang Anda pilih untuk belajar di Australia. Itu saja penjelasan dari saya hari ini. Silakan subscribe di channel-channel medsos yang saya kelola kalau Anda suka dengan penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Sampai jumpa lagi.